salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang muncul ya dalam sebuah kegiatan parenting di SMP Negeri 170. Dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus update dengan video pendidikan dan anak. Gimana? Kamu mau lihat? Terus temen-temennya siapa? Terus pulang, pokoknya kalau habis pulang udah selesai langsung pulang. Mungkin saya mama begini karena takut tawuran ini itu baik atau dampaknya gimana Bu? Terus sama anak yang terlalu kecil, ada adiknya yang sekolah di sini, emang pinternya lebih, nakalnya lebih, semuanya lebih. Terus kalau dibilang mama nggak sayang aku lagi gitu, mama bukan nggak sayang, maksudnya pokoknya jawabin saya jadi bingung ini dipeluk, pokoknya mama nggak sayang aku gitu. Mungkin saya mau minta solusinya buat yang kecil untuk anaknya. Kasih Bu, terima kasih. Ibu tahu anaknya pacaran dari siapa? Ada laporan gitu dari guru. Laporannya dari wali kelas. Tapi anaknya malah nggak lapor ibu. Curhat. Tapi kalau saya tanya udah putus udah kan, tapi masih gitu. Oh, oke. Caranya biar anak tuh terbuka gitu, jujur ke saya gitu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya agak banyak ya Bu. Anak saya ada 4. Kebetulan yang 3 cowok, yang 1 cewek. Nah, anak saya yang pertama ini introvert. Oh, oke. Iya, dia nggak main di luar. Dia hanya punya teman yang sekiranya dia nyaman. Bisa sebenarnya bukan termasuk anak-anak yang bermasalah Bu, karena memang sweet gitu, di rumah juga suka bantu saya, suka pelukin saya, pokoknya anak nggak bermasalah. Cuma yang jadi pertanyaan saya tuh, sepertinya dia tuh punya satu trauma dengan si ayahnya. Nah, dia sampai sekarang pun agak jaga jarak gitu sama ayahnya sendiri. Pernah dipukul atau apa? Kemungkinan mungkin pernah Bu. Cuma itu di luar sepengetahuan saya mungkin. Dia pernah cerita gitu sekali waktu itu. Itu mungkin yang suatu trauma buat dia. Nah, pertanyaan saya itu gimana ya cara saya tuh untuk sebagai ibunya ngobatin si trauma si anak saya itu untuk yang pertama. Nah, kebetulan kalau misalnya kita ini jadi ayahnya kan ibu tadi di pembahasan bola bareng si adiknya ini, karena dia ngerasa dekat sama adiknya. Nah, yang kedua yang sama yang nomor 3 ini relatif aman Bu. Yang saya takutin justru karena anak saya yang pertama ini introvert, walaupun dia apa-apa tuh cerita sama aku, Bu ini aku lagi deket sama cewek, sampai yang WA-nya dia itu dikasih ke aku. Cuman yang jadi pertanyaan saya, gimana sih ngebonding si anak ini sama ayahnya gitu. Saya kira cukup itu aja Bu, terima kasih. Menarik sekali pernyataan Ibu tadi, permasalahan kehidupan anak-anak di rumah. Padahal kami di sini ini latar kultur dan latar belakangnya itu berbeda Ibu. Bagaimana menyikapi anak-anak yang semakin ke depannya itu semakin pintar untuk cari alasan gitu Bu. Contohnya dari sekolah ada kegiatan apa, kerja kelompok atau gimana gitu. Tentunya sebagai orang tua kan, seperti yang tadi Ibu silakan, ini anak kita tuh perlu tahu di mana, di tempat siapa, atau bahkan minta kontak personnya orang tuanya gitu. Jadi kita kan bisa saling komunikasi dengan si orang tua yang buat tempat kerja kelompok. Kadang-kadang anak-anak kita ini pinter gitu Bu, nggak ngasih gitu alasannya, nanti bapak atau mama aku begini-begini gitu. Jadi ada pertanyaan ya tentang anaknya yang sekarang sudah mungkin berusia 15 tahun itu mulai pacaran. Nah, seperti apa triknya? Yang pertama adalah
anak usia 13-15 tahun tuh memang mulai menyukai lawan jenis, dan itu sebenarnya hal yang wajar dan itu bagian dari perkembangan psikologi. Yang penting adalah dialog antara orang tua dan anak terkait dengan tadi ya, pertumbuhan dia ini, perkembangan psikologinya ini. Nah, agar dia terbuka, jangan sampai backstreet malah tidak terkontrol oleh kita pacarannya. Juga ada pertanyaan tentang anak yang menurut orang tua nih bohong. Bohongnya adalah bilang diskusi kelompok padahal ternyata main. Nah, saya menjawab bahwa anak itu memiliki hak untuk bermain. Jadi kalau usia anak kan 0 sampai 18 tahun. Nah, hak anak bermain itu harus dipenuhi. Itu sama dengan ya, melarang anak bermain itu sama dengan melarang orang tua bekerja, kan nggak mungkin. Nah, oleh karena itu agar anak tidak berbohong gitu ya, tapi jujur mengatakan kemana, ya harus terbuka orang tuanya. Jadi orang tuanya justru harus jangan kemudian melarang, tapi terbuka. Oke, kalau kamu main, kamu harus jujur mengatakan main. Kalau belajar kelompok harus jujur mengatakan belajar kelompok. Dan kita sepakati waktunya. Itu saja gitu. Jadi jangan larang, karena memang ini adalah juga masa anak di usia 13-15 itu memang lebih percaya teman dan senang sama teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngelarang itu ya. Ini memang era masa middle lah kalau psikologinya perkembangan seorang anak. Nah, ada pertanyaan ya, jadi orang tua ini mengatakan anaknya introvert gitu ya, dan juga lebih dekat dengan ayah. Lalu saya mengatakan bahwa tapi dia bilang anaknya itu rajin, memang banyak di rumah tapi sering bantuin dia. Nah, menurut si ibu ini, dia lebih dekat dengan ayahnya, dan ini dia bertanya apakah ini hal yang normal gitu. Lalu saya menjawab bahwa itu hal yang sangat tidak perlu dikhawatirkan, karena dekat sama ayah bagus gitu ya. Jadi tidak terjadi fatherless, karena anak-anak yang tumbuh kembangnya dekat dengan si ayah justru memiliki tumbuh kembang yang baik dan malah kematangan emosi. Yang kedua adalah untuk anak ini yang menurut dia itu nggak gaul, ya mungkin ini masanya, dan tiap tipe anak itu juga berbeda. Tapi ini anak kan positif, orang mau bantuin dan lain-lain, jadi kepekaannya ada dan senang membantu. Jadi sebenarnya tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Kalau mau mendorong bergaul dengan teman-teman yang lain, ya mungkin kita bisa fasilitasi, tapi orang tuanya juga mengatakan dia tuh milih banget untuk berteman. Nggak apa-apa juga, mungkin bagi dia teman itu harus orang yang nyaman. Jadi nggak perlu khawatir, yang penting kita selalu mendampingi dia dan bangun keterbukaan pada anak-anak. Oke ya, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak.